Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini, Senin 10 Juli tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 5 hari bersama kitab 1 Tesalonika. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat pertama sama dengan ayat yang ke-18. Judul renungan kita hari ini, semakin berkenan kepada Allah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Pastilah tidak mudah untuk hidup berkenan kepada Tuhan di dalam dunia yang penuh dosa. Benar bukan? Namun firman Tuhan menuntun kita untuk hidup demikian, agar dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Setelah menyampaikan nasihat yang bersifat doktrin, Rasul Paulus sampai pada nasihat yang lebih praktis. Ia mengingatkan mereka kembali bagaimana mereka harus hidup berkenan kepada Allah. Karena apa yang disampaikannya sebenarnya telah diketahui dan dilakukan oleh mereka. Tetapi ia berharap mereka lebih sungguh-sungguh melakukannya. Cara hidup yang berkenan kepada Allah ialah pertama-tama mereka harus hidup kudus dengan menjauhi segala percabulan. Mereka hanya boleh mengambil satu orang istri atau satu orang suami menjadi pasangan hidup yang sah. Mereka harus hidup berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang suka berzina, berselingkuh, dan melakukan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Alasannya, Allah kita adalah Allah yang pembalas dan telah memanggil mereka untuk hidup dalam kekudusan. Sehingga siapa yang hidup dalam kecemaran atau percabulan akan mendapatkan hukuman. Siapa yang menolaknya, berarti telah menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Mereka juga harus hidup berkenan kepada Allah dengan hidup dalam kasih persaudaraan. Mereka memang telah mempraktekannya, tetapi Paulus menasihati mereka untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melakukannya. Selain itu, mereka juga harus hidup berkenan kepada Allah dengan hidup tertib, sopan di hadapan sesama manusia. Caranya, mereka harus mengurusi masalah mereka masing-masing dan bekerja keras agar dapat menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi siapapun. Sidang jemaat Tuhan, sebagai pertanyaan perenungan kita pada pagi hari ini, sudahkah hidup kita berkenan kepada Allah dalam segala aspeknya? Di zaman yang semakin gelap dan zaman yang semakin bengkok ini, marilah kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup kudus, berkenan kepada Allah, menjauhi segala hawa nafsu, kedagingan, dan percabulan. Sidang jemaat Tuhan, memang tidak mudah. Tapi kalau kita bersama dengan Roh Kudus akan selalu menginsafkan kita, mengingatkan kita, dan memampukan kita untuk menjauhinya. Jangan andalkan kekuatan untuk menghindarinya. Andalkan kekuatan Roh Kudus, maka kita akan hidup di dalam kemenangan. Hiduplah semakin berkenan kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali betapa Tuhan menunggu kita untuk senantiasa hidup berkenan dan semakin berkenan kepadanya. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan, jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah perlindungannya ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.